Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok 4. Dimulai dari saya Safrizal dan di sebelah saya ada Roberto Maria dan Rizka Ramayan. Untuk pembahasan pertama tentang pembahasan akan disampaikan oleh Roberto Maria. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan mendahului berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, aplikasi, pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi kreatif yaitu kegiatan bisnis yang melakukan strategi kreatif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Itu strategi defensif yaitu strategi dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Strategi proaktif itu perusahaan yang memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi pemerintah. Dimensi etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai atas sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai value sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal atau personal value pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Konflik nilai. Konflik intrapersonal pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Konflik individu organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen, yaitu adanya pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, dan keterlibatan publik dalam manajemen perusahaan. Jadi kesimpulannya, tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi, pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika tergolong menjadi beberapa, yaitu nilai values, nilai personal atau personal values, nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Oke, dua tema ini
Cuci tangan, angkat tangan. Nah, diri aja yang jelas. Oke. Saya ingin bertanya, apa keterkaitan erat antara tanggung jawab sosial dan etika dalam bermanajemen? Apa keterkaitan erat antara tanggung jawab sosial dan etika dalam bermanajemen? Ada lagi yang mau tanya? Ada Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Suryawati, saya dari kelompok 5. Apa yang dilakukan perusahaan jika tanggung jawab sosial dan etika tidak berhasil dilaksanakan di sebuah perusahaan? Apa yang dilakukan perusahaan jika tanggung jawab sosial dan etika tidak berhasil dilaksanakan di sebuah perusahaan? Ya, dari kelompok 2, saya Muhammad Ilham. Saya ingin bertanya bagaimana manfaat etika bisnis bagi seorang pengusaha. Bagaimana manfaat etika bisnis bagi seorang pengusaha? Bukan bagi perusahaan ya. Bagi perusahaan ya. Oke. Kita coba lihat dulu. Saya rasa tiga-tiganya ada di sini. Kalau dari manfaat boleh kemana dulu yang lebih mudah? Sama, mulai tiga-tiganya mudah. Raja. Yang pertama tadi apa? Apa yang membuat tanggung jawab sosial dan etika dalam bermanajemen mempunyai keterkaitan? Ya, pakai kanan A2 ini ya. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Ayo, jangan lama-lama. Kan udah didiskusikan tuh. Nggak perlu dibaca lagi. Nggak susah kan sebenarnya. Betul? Jangan ajar lah. Ajar. Kali-kali. Oke. Ayo, yang terlama. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Apa keterkaitan erat tanggung jawab sosial dan etika manajemen? Hubungan etika dan tanggung jawab sosial dengan manajemen adalah suatu bentuk rasa kepedulian perusahaan terhadap sesuatu lingkungan internal perusahaan dengan melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam hal menjaga lingkungan, norma masyarakat, dan serta berbagai bentuk atau upaya tanggung jawab sosial. Berarti ada kaitan yang kedua kan? Antara tanggung jawab sosial dan etika manajemen kan? Tapi fungsinya di internalnya kan? Ya, etika manajemen kan? Yang kedua tadi siapa itu? Nah, itu udah ada penjelasan sama yang ketiga apa ya?
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Manfaat dari etika bisnis salah satunya adalah untuk memperbaiki citra perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan etika bisnis umumnya akan memiliki citra yang terus membaik, konsumen yang terus bertambah. Perusahaan pun kemudian dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. Pak, saya terima. Itu bagi perusahaan ya. Tadi bagi pengusahanya itu sempit aja. Dia apa? Dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih, ya, dengan nilai jual yang tinggi. Artinya apa? Jika dia punya kita dan perusahaan yang khusus, si pengusaha ini seharusnya mendirikan usaha yang lain. Nanti dia sudah mendapatkan sesuatu di masyarakat, punya identitas yang tinggi. Kalau ini kan yang memanfaatkan di perusahaan secara luasnya kan. Kalau yang sudah tadi sudah jawab. Jawab ya apa? Dalam produksi. Kalau kalian yang ini kan masih sedikit. Apa tadi pertanyaannya tadi? Apa yang dilakukan perusahaan jika tanggung jawab sosial dan etika tidak berhasil dilaksanakan? Ya. Jika ini gagal dalam sebuah perusahaan, apa kebijakannya? Mana nih? Dua-duanya nih, cuma satu. Dua-duanya juga. Dan kebalikannya saja kan? Kalian sudah menjelaskan manfaat dari yang tadi. Jadi kalau kedua-duanya gagal, apa kebalikan dari yang manfaat tadi? Tinggal doa saja kan? Tidak perlu jadi bicara. Coba ya, jawabnya dulu. Ini kan diskusi. Kalau pun harus sama persis, bukan diskusi namanya. Halo, mana? Pemahaman dari kalian aja, yang kalian jawab. Udah, dapat? Saya nggak tunggu lama-lama lagi. Hah? Nggak mau coba jawab? Hah? Nah, coba jawabnya dulu. Nanti gimana yang salahnya nanti kalau itu nggak lulus kan? Udah, silakan dulu. Apa? Kita baca. Ayo, tengah dulu. Coba ya. Kemudian presentasi dari kelompok umum saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kelompok 4. Kita ada diskusi kemarin. Namanya aja diskusi. Yang tidak tepat persis atau sama seperti yang ditulis. Jadi dari pertanyaan, jika ini gagal, apa kejadiannya bagi perusahaan, bagi lingkungan eksternal? Kejadian paling ekstrimnya kan kalau manfaat bicara integritas, kepercayaan diri tinggi perusahaan atau independensi, apalagi keuntungan meningkat. Ini kalau ini diterapkan, responsibility dari perusahaan menerapkan kepada lingkungan eksternal, etika dijalankan kepada yang internal perusahaan bagi manajemen ada diterapkan yang manfaat. Besarnya apa? Perusahaan ini akan berkembang tak lama. Jadi kalau ini gagal, perusahaan tidak memberikan responsibility akhir tahun. Bahasa kerennya biasanya dalam perusahaan itu ada CSR. Ya. Ini tiap tahunnya dibagikan dalam bentuk bukan dividen, sisihkan dari keuntungan perusahaan, dibagikan kepada perusahaan untuk lingkungan, untuk apa? Untuk masyarakat, biar mereka mengenal perusahaan ini. Bukan untuk cari nama saja, tapi itu apa ya? Manfaat ekonomis yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat. Misalnya di kampung ini, kampung Al-Muslim memberikan binaan kepada kampung-kampung
giveaway. Itu ya ringan, nggak usah bayar dengan usaha besar. Kalau kita menciptakan usaha besar, kita ada BTA dulu ya. Makanya misalkan apa? Dibina, dibuat industri. Dan terakhir apa? Ada industri produksi tali, tambang dari sabut kelapa, seperti itu. Itu cara usaha. Jadi kalau ini tidak diberikan kepada masyarakat tidak akan peduli terhadap perusahaan ini. Perusahaan ini tidak ada nilai jual. Itu satu. Dalam etikanya, kenapa? Kita yang dilatih siapa? Karyawan. Mulai di tingkat manajemen sampai ke bawah. Apa tanggung jawabnya? Jika mereka melakukan pelatihan yang baik, dikasih tahu, kalau kalian bekerja dengan integritas yang tinggi, kepercayaan ini, komitmen, kejujuran, jika perusahaan mendapat keuntungan, kalian akan dapat bonus. Itu salah satunya. Jika itu tidak diberikan kepada karyawan, kita tidak peduli. Karena itu apa? Dia masing-masing. Yang paling ngeri apa dampaknya? Perusahaan tutup atau pahit. Kita seperti itu ya. Karena saya bukan komitmen, saya baca itu kan bagus terlihat itu ada penjelasannya. Saya bukan tanya balik, itu bagus penjelasannya seperti. Kalau yang tadi dua apa asalnya dari itu. Ada lagi kerja? Sebelum kita lanjut ke kelompok berikutnya, saya maklumi kita kalau dari depan mungkin bilang konsep. Cepat diskusi tadi. Ketiga, enggak. Usahakanlah diskusi sebelum kita melanjutkan ke depan. Apa? Dan kita harus kaji, jangan dari sisi positif saja. Jika teman nanti bertanya balik seperti ini, nah, kira bingung kan? Jawab apa? Oke? Baik. Dan kesimpulannya kalau tanggung jawab sosial tidak banyak. Memang hanya kita berkutik di sini saja. Yang satu bentuk pilihan perusahaan terhadap lingkungan eksternal, tidak saja lingkungan eksternal di luar perusahaan. Kalau sedangkan etika manajemen itu kepercayaan penuh, baik di tingkat manajemen sampai karyawan bawah diberikan. Semacam diklat, pelatihan, atau bimbingan teknis, atau semacamnya. Otomatis siapapun yang bergabung pada sebuah perusahaan, kita bicara dengan perusahaan besar, kalau kita di kampus, pasti di training, dilatih apa yang harus dikerjakan. Kurang lebihnya seperti itu, cuma dua ini. Ini kesimpulan dari tema yang kita. Yang berikutnya, tanggung jawab sosial dan kelompok 5. Silakan Bayu. Siap. Perlu baca banyak. Simpel aja. Mudah-mudahan lebih bagus. Bismillah, yang nggak ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Suryawati. Saya Ulfiana. Saya Dada. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang fungsi perencanaan dan penyaluran keputusan. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. 2. Fungsi perencanaan. Yang satu, perencanaan sebagai penggerak. 2. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. 3. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. 4. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. 3. Persyaratan perencanaan. 1. Faktual atau realistik. 2. Logis dan rasional. 3. Fleksibel. 4. Komitmen. 5. Komprehensif. Jenis-jenis tujuan berdasarkan jumlah tujuan tunggal dan tujuan yang banyak, berdasarkan kejelasan tujuan yang dinyatakan dan tujuan aktual atau nyata, berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Jenis-jenis perencanaan. Rencana, types of plan. 1. Dari segi keluasan dan waktu. A. Rencana strategis atau jangka panjang. B. Rencana taktis atau jangka menengah. C. Rencana operasional atau rencana jangka pendek. 2.
Dua, dari segi kejelasan. Rencana spesifik adalah rencana yang rumusnya sudah jelas dan tidak memerlukan interpretasi. B. Rencana direktif adalah rencana yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan dalam penetapan tujuan. 1. Pendekatan tradisional yaitu menjelaskan bahwa perumusan dan penetapan tujuan dilakukan oleh manajer tingkat puncak untuk kemudian tujuan itu diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer di tingkat bawahnya secara spesifik. 2. Manajemen by objectives atau MBO. Pendekatan ini sering diterjemahkan sebagai manajemen berdasarkan asumsi mendasar bahwa apa yang terjadi di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang dipahami oleh pimpinan. Yang ke-9 satu perencanaan. 1 diagram alir, 2 diagram bikin, yang ketiga diagram ataupun CPE. Selanjutnya yang ke-10 penjelasan keputusan, penyelesaian masalah pengambilan keputusan. Masalah PS berjalan di Kanada dalam melakukan identifikasi masalah maka sesungguhnya kita akan gagal dalam menyelesaikan masalah tersebut. 1. Penentuan faktor penyebab. 2. Pendekatan dalam penyelesaian masalah. 3. Pengambilan keputusan atas alternatif penyelesaian masalah. Proses pengambilan keputusan. 1. Investigasi. 2. Penentuan alternatif. 3. Penilaian alternatif dan penentuan keputusan. Yang keempat, implementasi dan pengawasan. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu perencanaan merupakan tahapan yang paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi, perencanaan harus sering mengandalkan prosedur terdiri dari macam-macam perangan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam berbagai bentuk organisasi, menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan. Dalam sebuah perencanaan, perlu memperhatikan sifat rencana yang baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apa ada yang bertanya? Perencanaan dan pengambilan keputusan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang kurang jelas? Saya mau bertanya. Tulis saja. Nama saya Laisa Atifa dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apakah perusahaan dapat melakukan pengendalian tanpa ada perencanaan? Dapat melakukan pengendalian tanpa ada perencanaan. Pengambilan perusahaan tanpa perencanaan. Apakah perusahaan dapat melakukan pengendalian Tanpa perencanaan. tanpa ada perencanaan? Saya kelompok perwakilan dari kelompok 9. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha dalam mengambil keputusan? Ya. Yang benar.
Tadi jemput lagi. Oh ya. Nama saya Kuliah Safira, kebetulan dari kelompok 4. Apa namanya? Kuliah Safira. Kuliah. Mengapa perencanaan itu selalu menjadi poin utama dalam manajemen? Caranya. Ya. Oke, kita diskusi 3 dulu ya. Buka lagi. Ya enggak keliru. Satu dulu. Usaha dapat melakukan penilaian tanpa ada perencanaan. Mungkin enggak? Jawab. Baca dulu indikasi perencanaan tadi apa? Biar kita tahu kan. Pengertian dari perencanaan. Jadi kita dijelaskan ya. Dari situ luar bahasanya, hanya tambah perencanaan di kanan. Bisa nggak kita dari dalam perusahaan? Coba jawab, Surya. Nah, ya, silakan. Ya, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Apakah perusahaan dapat melakukan pengendalian tanpa ada perencanaan? boleh. Itu bahasa yang tertulis di situ kan? Ya. Kalau bahasa yang mudahnya digunakan legal, kan? Mana bahasa baiknya? Tapi nggak mungkin dalam perencanaan, mungkin pasti nggak bisa, katanya kan? Mana kan? Coba ada didengarkan. Hah? Kemana? Ini badan sendiri adalah untuk mengendalikan perusahaan. Otomatis kalau itu tidak ada, tidak mungkin perusahaan itu akan berjalan tidak tanpa rencana. Karena nggak tahu arahnya kemana. Ya, kalian kemari ya. Ini contoh saya kali. Ya ke kampus memang. Tapi blank bilang kenapa? Karena tanpa perencanaan yang sesuai. Maka hari ini dia tahu kita diskusi kemarin kita ada kirim dulu yang akan kita diskusikan temanya 2 ini. Setelah CSR tadi kita bahas ini. Mungkin karena nggak sempat baca, itu satu hal kecil kalau tanpa perencanaan aja nggak mungkin gitu. Maka berarti uangnya aja kuat. Coba. Mantap. Terus langkah-langkah yang perlu dilakukan wirausaha atau seorang manajer dalam mengambil keputusan yang benar, yang tepat. Apa saja? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan wirausaha dalam mengambil keputusan yang benar? Yaitu 1. Singkirkan rasa takut salah. Ya. 2. Identifikasi masalah yang terjadi. 3. Gunakan informasi dan data memutuskan. 4. Diskusikan masalah dengan orang yang tepat. Sekian apa yang Itu ringan dulu. Ya, langkah-langkahnya. Berarti sederhanakan dulu. Sama, kita bisa sampai ke rencana. Ya, perusahaannya kayak di kampus itu punya visi misi, dirumuskan dulu. Nggak perlu banyak, persempit aja. Nah, terus yang terakhir diskusi dengan orang yang tepat. Mungkin itu yang agak susah kan. Ketika untuk mencari orang yang tepat, ya itu jadi masalah. Terus yang ketiga, Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Mengapa perencanaan selalu menjadi poin pertama dalam manajemen? Karena perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan terpenting, itu dibutuhkan di setiap tingkat manajemen. Dengan tidak adanya perencanaan eksternal, kegiatan bisnis organisasi akan menjadi tidak berarti. Tentunya perencanaan semakin meningkat, mengingat ukuran organisasi yang semakin besar dan kompleksitasnya. Bapak bisa diterima? siapa tanya saya? Satu sebenarnya. Jadi kenapa itu sangat penting ya? Kalau kita diskusikan dari segi kalian mau sholat, ini masuk kategori kalau bicara ini niat paling utama. Karena kalau pertama niat dulu, belum masuk nih ke poin sholatnya, tapi niat nggak salah, baru masuk nanti. Tapi kalau udah
niat jangan dulu. Nah, ini penting. Begitu pentingnya penting kali perencanaan. Karena itu akan mengarahkan pencapaian targetnya kemana. Kita nggak usah bicara perusahaan besar seperti yang saya diskusikan. Perusahaan kecil aja. Kita niat mau buka perusahaan apa? Pabrik tahu, atau pabrik tempe, atau pabrik pisang. Artinya apa? Baru dirumuskan berapa orang karyawan yang akan kita pekerjakan, bagaimana sistem produksinya, tipe pisang apa yang akan kita goreng, baru disusun semua. Karena kalau nggak pakai niat tadi nggak mungkin. Itu yang harus terjadi. Oke, baru 3 pertanyaan tadi ada 2 orang lagi yang akan mungkin lebih melebar ini. Silakan. Tambah 1. Ya. Saya perwakilan, nama saya Farul Fitria, saya perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya, apa saja yang menjadi hambatan suatu perencanaan tidak berjalan dengan seharusnya? Hambatan dalam perencanaan. Ya. Ya. Hambatannya ya? Ini singkat aja. Hambatan-hambatan dalam perencanaan. Enggak, mereka ingin tahu hambatannya aja. Siapa lagi? Eka. Nah. Boleh. Ya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada Kak Rizky, apa yang harus kita lakukan jika rencana kita bertolak belakang gagal? Mau apa yang harus kita lakukan, Mbak Nendo? Apa yang harus kita lakukan jika rencana tidak sesuai dengan kita inginkan atau gagal? Rencana gagal. Wah, rencana lain sih. Jawaban nih. Ya, sudah ditetapkan tidak berhasil. Ada gagal ya. Oke. Ada yang membantu? Kita mesti di depan. Ya. Kita buka. Oke. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Hambatan ya? Hambatan. Apa saja hambatannya? Apa saja hambatan dalam perencanaan? Biasanya hambatan dalam perencanaan itu ada beberapa hambatan, yaitu ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Kedua, kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana atau lemahnya informasi. Kedua itu ya? Ada lagi. Ada lagi? Apa lagi? Terlalu berfokus pada masa kini. Terlalu fokus pada masa kini. Terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan. Oke. Ada lagi? Habis, 4. Ada minta penjelasan nggak tadi? Cuma sebutkan aja. Alam. Ada deh. Yang membantu? Membantu apa nanya? Oh ya, silakan. Perkenalkan saya Sofrida dari kelompok 4 bertanya. Sebutkan apa saja keuntungan yang diperoleh sebuah perusahaan bila perusahaan tersebut melaksanakan perencanaan sumber daya manusia. Ya, coba kalinya. Sebutkan apa saja keuntungan. Ada bukan apa saja keuntungan. Yang diperoleh sebuah perusahaan bila perusahaan tersebut melaksanakan perencanaan sumber daya manusia.
lagi. Kalau tidak, Jika rencana yang sudah ditetapkan tidak berhasil, apa yang dilakukan? iya kak. Yaitu mencari penyebab masalahnya. 2. Belajar untuk bersabar. 3. Mengubah setiap langkah dalam mengeksekusi rencana. 4. Menyusun rencana baru. Oke. Boleh, nggak minta penjelasan ya kak? Sebentar ya. Yo. Terus selanjutnya saja. Keuntungan dalam perencanaan atau SDM yang tepat. Apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Keuntungan juga perencanaan sumber daya manusia yang tepat. Melalui perencanaan sumber daya manusia akan membuat proses penetapan pegawai menjadi lebih tepat pada kemampuannya sehingga perusahaan dapat menjalankan kemampuannya dengan baik untuk mencapai tujuannya bersama. Ya, misalnya contohnya nggak usah lebar dulu. Di sini ada manajer keuangan, di sini ada manajer sumber daya manusia, di sini manajer produksi. Jika kita bicara keuangan, si direktur pasti akan menempatkan orang-orang yang berlatar belakang tentang ekonomi, pasti akan berada di sini. Kalau bicara SDM, mungkin orang yang tentang sumber daya manusia dia akan ada. Jika tadi pertanyaan si apa keuntungannya dari jika orang yang tepat ditempatkan, otomatis perusahaan akan berjalan lebih efisien dan efektif. Target atau capaian perusahaan kemana akan lebih terarah. Kenapa? Menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Kan seperti itu. Makanya mohon maaf tadi ketika di depan macet langsung kita ganti. Jangan sampai tahan dengan kelompok 4 ya. Bukan saya tidak senang, bukan apa. Kita sama-sama belajar, kita coba jawab. Mungkin kurang lebih seperti ini. Oke, ada lagi? Habis? Pakat ini ya. Sudah diatur nih. Oke, silakan ditutup kalau sudah. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ke fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Cepat. Kenapa? Karena kuatkan dulu SDM yang ada. Kita udah bangun etikanya, karyawannya macam-macam, baru kita atur perencanaan. Ada pertanyaan dari temannya. Jika rencana yang sudah ada atau yang sudah ditetapkan gagal, tadi selalu bilang kan bersabar, itu boleh juga. Artinya apa? Tapi sabarnya pun ada batasannya. Karena di sini kalau cerita perusahaan, kalau bersabar program pun nanti akan makan biaya. Artinya apa? Kita udah coba rencana yang seperti ini gagal. Kalau dalam perusahaan biasanya sebelum menetapkan tadi ada disebutkan sama kawan kalian mengumpulkan data atau data yang sudah ada atau penelitian yang sudah ada sebelumnya baru diambil perencanaan dalam sebuah perusahaan. Itu penting. Sama. Ini kan untuk mencari data. Kenapa? Karena ketika kalian presentasi di depan tidak asal bunyi, asal ngomong aja, tapi ada datanya, ada bukti-buktinya. Ini kan menurut pakar kurang lebih seperti itu. Karena kita nggak mungkin menjelaskan fungsi dari perencanaan dan pengambilan keputusan tanpa ada data. Jadi dari beberapa perencanaan ada hambatan. Yang pertama tadi pengendalian. Kamu bisa dapat melakukan pengendalian jika perencanaan tanpa ada perencanaan ya. Mungkin. Kenapa? Karena perusahaan itu berjalan dengan ada rencana, ada target. Tujuannya kemana? Di luar dari pencapaian perusahaan produksi, ya untuk mencari keuntungan. Keuntungan itu siapa? Untuk perusahaan. Yang digunakan untuk kesejahteraan karyawan, manajer, dan keberlanjutan perusahaan tersebut. Bicara kecil tadi kita produksi perusahaan keripik. Kan ada perusahaan bangun perusahaan rugi. Ada yang bangun perusahaan udah modal investasi besar-besar itu rugi. Ada. Cuma untuk mencari keuntungan. Sama ketika kalian hadir kemari dari jam mungkin dari jam 8 pagi atau dari jam 11 tadi untuk belajar apa? Biar dapat ilmunya. Kan ada. Sampai berkorban datang kemari hanya datang untuk diam duduk dengar selesai pulang. Oh apa itu?
Itu jangan. Oke, sebelah. Kita diskusi. Yang di depan tidak untuk kita hakimi, tapi untuk kita sama-sama tahu, sama-sama belajar. Saya baca, dan kebetulan kelompok 2 dan tempat saya baca. Nah, saya cuma buka sebelah saja. Kalau yang pertama saya baca semua, soal tidak. Cuma pengembangan dari buku saja. Baik, saya rasa cukup. Kita sudah 1 jam lebih. Ada pertanyaan sebelum kita sudahi? Untuk ke depan kita lanjutkan. Kuis cerdas seperti janji saya yang aktif dalam kuliah yang sering bertanya itu jadi nilai kuis kurang lebihnya. Makanya kadang-kadang nanti ada koreksi akhir. Pak, saya kan sama sering masuk juga. Ya, tapi diam. Pak, saya masuk, Pak ada ngomong ya. Tapi ngomongnya kemana? Jadi seperti itu. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tidak untuk menyinggung perasaan yang lain. Mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita semua. Saya akhiri dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.